Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, menerbitkan aturan terbaru tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, jabatan fungsional guru, baru-baru ini. Dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, terdapat dua kriteria pelamar, yakni pelamar prioritas dan pelamar umum. Kategori pelamar prioritas dibagi menjadi 3 golongan. Bagi pelamar prioritas pertama, dapat mengikuti PPPK 2022 tanpa mengikuti tes. Mereka yang tergolong pelamar prioritas pertama ialah guru yang bukan termasuk aparatur sipil negara, non-ASN, guru tenaga honorer kategori 2, THK 2, lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Pelamar prioritas 2 ialah THK 2, sedangkan prioritas 3 yakni guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapondik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Untuk pelamar umum, terdiri dari lulusan PPG terdaftar di basis data, database, kelulusan PPG Kemendikbudristek serta pelamar yang terdaftar di Dapodik. Arahnya kita tidak hanya ingin memenuhi kuantitas yang memang shortage, kekurangan, saat ini, tetapi yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 kita berikan prioritas, kata Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denny, Selasa, belum lama ini, dilansir dari akun Twitter resmi Kementerian PAN-RB, @kemenpan-rb. Selain itu, seleksi prioritas bagi pelamar golongan prioritas 1 akan menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Kemudian, pelamar prioritas 2 dan 3 juga bisa mengikuti seleksi prioritas yang akan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang pelamar. Terkait pemenuhan kebutuhan PPPK guru, Kementerian PAN-RB akan mendahulukan pelamar prioritas 1, mulai dari THK 2, guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, hingga guru swasta. Apabila seluruh pelamar prioritas 1 sudah diserap namun masih ada sisa kuota formasi, maka posisi tersebut akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Lalu, jika masih belum dipenuhi, maka formasi akan diisi pelamar prioritas 3. Terakhir, apabila seluruh pelamar prioritas dari 3 golongan sudah terserap namun formasi masih belum terpenuhi, maka panitia seleksi akan melaksanakan seleksi umum dengan CET UNBK. Panitia seleksi terdiri dari Panitia Seleksi Nasional, Panselnas, Panitia Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek, dan Panitia Seleksi Instansi Daerah. Melansir dari situs resmi Kementerian PAN-RB, Menteri PAN-RB ad interim Mahfud MD mengatakan, pejabat pembina kepegawaian, PPK, yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN, akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN, yakni yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga bisa dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut diatur di dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut,
Kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah, ujar Mahfud, dikutip dari Kompas TV, Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022.